Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini Sabtu 3 Juli 2021. Kembali renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama. Sebagai dasar perenungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22 dengan perikop hal mengikut Yesus. Kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Hati kami siap ya Allah. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami ingin terlebih dahulu mencari Tuhan dan kebenarannya. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi petunjuk bagi kami apa yang harus kami lakukan. Mari ya Tuhan, Engkau berkata-kata, hamba-Mu ini siap untuk memperdengarkannya, dan warga jemaat Tuhan di mana saja berada siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membacakan secara utuh satu perikop yang menjadi dasar perenungan pada hari ini. Matius 8 ayat 18 sampai 22 dengan perikop hal mengikut Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita buka bersama-sama. Bapak Ibu menyimak dalam hati masing-masing. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Amin untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberi judul untuk renungan harian kita hari ini. Judulnya yaitu Mengikut Yesus Kristus, ikuti aturannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ada pertanyaan untuk kita semua sebagai awal dalam perenungan ini. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan penyebutan kata Kristen KTP dengan pengikut Kristus? Jika kita definisikan masing-masing kata, maka Kristen KTP adalah fenomena di mana seorang Kristen secara sah dalam kartu tanda penduduk beragama Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, namun dalam hidupnya tidak dapat mencerminkan atau mempraktekkan bahwa Yesus Kristus ada dalam hidupnya. Lalu penyebutan pengikut Kristus itu artinya adalah mengikuti jejak teladan Kristus dan menjadikan firman Tuhan sebagai karakter juga gaya hidup. Singkatnya adalah kedua sebutan ini sama-sama mengenal dan mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus, namun akan berbeda dalam tingkah lakunya. Artinya, bisa orang pergi ke gereja tapi judi jalan terus. Atau bisa saja seseorang masuk gereja namun mabuk masih dilakukan setiap minggunya. Dan untuk menjadi pengikut Kristus, tentunya kita akan memiliki hidup, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita belajar dari ayat-ayat pembacaan Alkitab supaya kita bisa menjadi pengikut Kristus. Mari kita melihat bersama isi nas. Untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, tentunya kita harus ikuti aturan Tuhan Yesus.
Jadi dalam bacaan kita hari ini, kita akan mendapatkan contoh mengenai dua hal yang bisa menghalangi orang-orang untuk bisa dekat dengan Yesus Kristus dan bisa terus melekat kepadanya. Dan melaluinya, kita akan menemukan petunjuk untuk menjadi pengikut Kristus. Dan aturan yang seperti apa yang Yesus inginkan untuk kita jalani dan lakukan bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari bagian yang pertama, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, di sana ada seorang ahli Taurat dan ia mau mengikut Yesus. Lalu Yesus menjawab dengan sebenarnya, dengan melihat pada kemungkinan yang terburuk. Yesus menjawab seperti ini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, jika kita mengikut Yesus berarti kita harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Apapun keadaan dan situasi yang kita alami, maka tetaplah percaya kepada Yesus. Tetaplah katakan dia baik, karena memang Yesus Kristus baik dan rancangannya pun baik untuk umat manusia. Tetaplah melekat padanya dan berharap pada janjinya. Tetaplah melakukan segala yang baik dan yang benar sepanjang hidup kita. Singkatnya adalah setialah kepada Yesus. Inilah aturan jika kita menjadi pengikutnya. Setialah pada Yesus meskipun hidup yang kita jalani untuk mengikuti jejaknya tidak selamanya baik dan nyaman. Setialah pada Tuhan Yesus seperti apapun keadaan kita. Dalam sukacita, ucaplah syukur padanya. Dalam duka cita atau pergumulan atau sakit penyakit atau masalah yang kita hadapi, tetaplah setia kepadanya dan tetaplah kuat melekat padanya. Tetaplah bersandar padanya, tetaplah setia padanya. Lalu pada bagian yang kedua, ada di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Di saat ada lagi yang mau ikut Yesus namun menunda-nunda waktunya. Seolah-olah seperti setengah hati ingin ikut Yesus. Lalu Yesus pun menjawab, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Apa yang ingin dilakukan oleh orang itu adalah sesuatu yang baik. Bukan maksud Yesus melarangnya pergi menguburkan ayahnya, tetapi Yesus sedang memberi suatu pengajaran melalui perumpamaan kata-kata tersebut, bahwa dengan mengikut Yesus janganlah setengah hati, jangan tanggung-tanggung. Setengah hati untuk mengikut Yesus, setengah lagi untuk urusan duniawi atau urusan-urusan tradisi-tradisi, sehingga menunda waktu untuk sepenuhnya mengikut Yesus. Aturan selanjutnya yang terdapat dalam bagian yang kedua di ayat ini adalah setia. Setia. Ya, saat kita setia pada Yesus, tentunya kita tidak boleh ragu-ragu. Harusnya adalah sepenuh hati, meskipun harus mengorbankan apa yang paling dicintainya. Jadi, melalui bagian ayat yang kedua, setia tetap merupakan pesan yang sama seperti pada bagiannya yang pertama. Saat kita setia kepada Yesus dalam segala situasi, mari kita juga setia dalam memutuskan apa yang prioritas, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, mengikuti Yesus itu berarti mengikuti aturannya. Dua contoh dari dua bagian ayat tadi dapat kita temukan aturan yang Yesus kehendaki untuk kita miliki, yaitu setialah padanya, pada Yesus Kristus. Dan dari dua ayat hari ini, Yesus sedang membentuk komitmen mereka dan kita pada masa kini. Yesus ingin agar para pengikut-pengikutnya memiliki motivasi yang benar,
berkomitmen kuat, dan mempercayai Dia dengan sungguh dalam mengikutinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, setialah pada Yesus seumur hidup kita. Amin untuk renungan harian GKE hari ini. Tuhan memberkati dan salam sehat selalu.